Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Baiklah guys, jadi di video ini kita akan membahas pelajaran yang saya sukai, yaitu fisika, yaitu mengenai gelombang bunyi. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernandes, berasal dari lokal 11 IPA 1. Saya sekolah di SMA 1 Sungai Tarap, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, Pulau Sumatera, Indonesia. Baiklah, saya akan mempresentasikan pelajaran fisika, yaitu mengenai gelombang bunyi. Guru pembimbing saya adalah Ibu Putri Angela. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan gelombang bunyi. Baiklah guys, sebelum kita mempresentasikan video ini, supaya kita relax dan nyaman, marilah kita mendengarkan musik. Baiklah, indikator yang pertama yaitu mengklasifikasikan resonansi bunyi dan karakteristiknya. Yang kedua, menganalisis resonansi bunyi pada senar. Klasifikasi gelombang bunyi. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat dapat dipantulkan, dibiaskan, dan dilenturkan. Klasifikasi gelombang bunyi. 1. Infrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. 2. Audisonik. Bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz kurang 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Cara menghitung cepat rambat bunyi. Nilai kecepatan gelombang bunyi bervariasi, tergantung dari medium rambatnya. Secara umum, cara menghitung cepat rambat bunyi adalah sebagai berikut. V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, M per S, S jarak tempuh dalam kurung M, T waktu dalam kurung S. 1. Melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambatan zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Dengan menggunakan rumus V sama dengan E per O, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, E modulus Young pro massa jenis. Modulus Young merupakan ukuran kekakuan suatu bahan zat padat. Nilai modulus Young zat padat berbeda-beda. 2. Melalui zat cair. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium, cair, dan lain-lain dengan menggunakan rumus V sama dengan akar B per O, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, B sama dengan modulus Bolt, Rho sama dengan massa jenis. Modulus Bolt merupakan kecenderungan suatu benda untuk melakukan perubahan bentuk ke segala arah ketika diberi suatu tegangan ke segala arah. 3. Melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas dengan menggunakan rumus V sama dengan akar gamma RT per M, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi, gamma sama dengan konstanta Laplace, R sama dengan konstanta gas umum, T sama dengan suhu gas, M sama dengan massa molekul relatif gas.
Konstanta Laplace adalah perbandingan antara kapasitas gas pada tekanan tetap dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Konstanta Laplace digunakan untuk gas monoatomik dan gas diatomik. Ciri khas gelombang bunyi. 1. Refleksi pemantulan. A. Sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. B. Gelombang datang, gelombang pantul dan garis normal terletak dalam satu bidang. Untuk terlebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. 2. Refraksi pembiasan gelombang. Refraksi gelombang adalah pembelokan gelombang ketika melewati bidang batas tertentu. Rumus umum untuk refraksi adalah sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan N2.1, di mana I sudut datang gelombang, R sudut bias gelombang, N1 sama dengan panjang gelombang, N2 sama dengan panjang gelombang 2, V1 sama dengan panjang gelombang 1, V2 sama dengan panjang gelombang 2. Untuk lebih rincinya, perhatikan gambar berikut. 3. Interferensi gelombang atau perpaduan. Interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruksi destruksi. Beda lintasan dengan interferensi konstruksi adalah delta S sama dengan N kali lambda. Beda lintasan dengan interferensi destruktif adalah delta S sama dengan dalam kurung N tambah 1/2 dikali lambda. 4. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang sumber yang diterima pengamat karena adanya jarak relatif di antara keduanya. Fp sama dengan V tambah kurang Vp per V tambah kurang Vs dikali Vs. Fp sama dengan frekuensi pendengaran, Fs sama dengan frekuensi sumber bunyi, V sama dengan cepat lambatnya bunyi, Vp sama dengan kecepatan pendengar, Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Persamaan efek Doppler dengan tidak mengabaikan kecepatan angin. Seperti rumus di bawah ini. Jika pendengaran mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai positif. Jika sumber bunyi menjauhi kedengaran, maka Vs bernilai positif. Jika arah angin searah rambatnya bunyinya, maka Vw bernilai positif. 5. Pelayangan gelombang adalah interferensi dua bunyi beramplitudo sama namun berbeda frekuensi sedikit. Frekuensi layangan dapat dihitung menggunakan rumus V1 sama dengan V1 kurang V2, di mana V1 sama dengan frekuensi layangan bunyi, V1 dan V2 sama dengan frekuensi gelombang bunyi yang berinterferensi. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator kedua, yaitu menganalisis resonansi bunyi pada senar. Pengertian senar. Senar atau dawai adalah benang dengan ketebalan dan bahan tertentu yang dapat menghasilkan bunyi ketika diputarkan. Frekuensi nada senar. Frekuensi ini terjadi karena dawai bergerak, tetapi kedua ujungnya dawai yang terikat tidak bergerak bebas. Rumus dasar ada pada gambar di bawah ini. Frekuensi nada atas pertama senar. Nada atas pertama dihasilkan saat dipetik pada posisi 1/4 dari panjang dari salah satu ujungnya.
Frekuensi ini disebut harmonik kedua rumus. Rumus nada atas pertama. Frekuensi nada atas kedua. Frekuensi ini disebut harmonik ketiga. Frekuensi nada atas kedua dihasilkan apabila senar dipetik pada jarak 1/6 panjang senar dari salah satu ujungnya. Rumus nada atas kedua. Frekuensi nada atas Kn pada senar. Jika kita membandingkan nada dasar dan nada-nada atas pada sumber bunyi berupa senar, maka diperoleh bersamaan sebagai rumus berikut. Sekian dari saya. Assalamualaikum.